Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan perkuliahan mata kuliah pengembangan organisasi pada pertemuan ke-9 ini. Selawat beriringkan salam tak lupa kita ucapkan buat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-9, yaitu model dan teknik intervensi dalam pengembangan organisasi yang terdiri atas 3 materi. Yang pertama, pendekatan dasar intervensi, lalu yang kedua, intervensi struktural, dan yang ketiga, intervensi kultural. Langsung saja kita awali pembahasan pertama, yaitu pendekatan dalam intervensi. Nah, intervensi sendiri dalam pengembangan organisasi dimaksudkan untuk menetapkan cara-cara apakah yang patut dipergunakan untuk merencanakan perbaikan berdasarkan masalah yang ditemukan dalam proses diagnosa dan pemberian umpan balik. Jadi intinya itu intervensi itu adalah untuk mencari cara-cara yang terbaik menyelesaikan masalah yang telah dikaji dan ditemukan oleh konsultan. Nah, intervensi berarti keikutsertaan klien dan konsultan bersama-sama merencanakan proses perbaikan berdasarkan atas masalah yang ditemui dalam proses diagnosa organisasi. Jadi, di dalam intervensi ini kita tidak akan terlepas dari kata diagnosa dan perencanaan. Karena diagnosa itu kan adalah hasil dari masalah yang telah ditemukan dan perlu perencanaan matang untuk memperbaiki diagnosa yang telah ditemukan tersebut. Dalam tahap perencanaan intervensi harus diikuti dengan serangkaian konsep yang saling berhubungan satu sama lain, yaitu adanya informasi yang benar dan bermanfaat, kebebasan memilih, dan keterikatan di dalam. Memperhatikan 3 kriteria di atas, kita dapat menangkap bahwa proses intervensi itu memang sangat tergantung pada proses diagnosa. Dengan kata lain, proses pengumpulan data akan banyak mewarnai kegiatan intervensi yang akan dijalankan. Jadi, memang sangat rumit ya proses intervensi ini dalam diagnosa sebuah masalah dalam pengembangan organisasi membutuhkan penelitian, kajian, dan tentunya pengumpulan data. Nah, pengembangan organisasi melalui berbagai intervensi tersebut secara umum dapat dilakukan melalui berbagai tahapan. Nah, lebih rincinya ini tahapan dalam pendekatan melakukan intervensi dalam pengembangan organisasi. Yang pertama, proses penjajakan dan perjanjian. Dilakukan melalui proses negosiasi dan persiapan antara pihak organisasi dengan pihak konsultan yang membantu dalam proses intervensi tersebut. Yang kedua, proses diagnosa dan pengumpulan data. Dilakukan melalui observasi secara menyeluruh baik di tingkat organisasi secara umum maupun di tingkat kelompok dan para karyawan. Yang ketiga, proses perencanaan dan umpan balik. Dilakukan melalui proses membandingkan antara hasil diagnosa perusahaan dengan kajian visi dan misi organisasi yang baru. Yang keempat, memimpin dan mengelola perubahan. Pada intinya dilakukan melalui pengembangan motivasi kepada para karyawan untuk melakukan perubahan dan mengatasi resistensi karyawan terhadap perubahan. Nah, lanjut kita akan masuk pada materi yang kedua, yaitu intervensi struktural. Intervensi struktural atau structural intervention ialah jenis intervensi yang berfokus pada perubahan struktur dan desain organisasi. Jadi fokusnya adalah pada perubahan struktur dan desain organisasi. Jenis intervensi ini dalam tipe ini adalah ada 2. Yang pertama adalah downsizing, yaitu intervensi ini bertujuan menurunkan biaya dan birokrasi dengan cara memangkas ukuran organisasi baik dari sisi jumlah posisi ataupun jumlah pekerja. Yang kedua, re-engineering. Nah, intervensi ini mendesain ulang secara radikal, artinya secara mendalam, proses pekerjaan inti organisasi untuk mencapai unjuk kerja yang lebih responsif. Lalu kita akan masuk pada materi yang ketiga, yaitu intervensi kultural.
Intervensi kultural atau yang dalam kata lain adalah strategic intervention, yaitu intervensi yang merupakan jenis intervensi yang berfokus pada tindakan strategis untuk merubah bentuk dan kultural organisasi. Jadi dalam organisasi itu kan ada sebuah strategis. Di dalam unsur strategis itu yang pada intinya adalah bentuk dan kultur atau budaya dari organisasi sendiri, karena budaya organisasi akan menentukan bagaimana keberlanjutan dari organisasi tersebut dan apakah kultur atau budaya itu akan menghambat terhadap pengembangan organisasi yang ada. Contoh dari jenis intervensi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, merger dan akuisisi. Yaitu intervensi ini merupakan proses yang sistematis untuk mengintegrasikan dua atau lebih organisasi. Dan yang kedua, perubahan kultur. Intervensi ini membantu organisasi mengembangkan kultur yang tepat untuk strategi dan lingkungan mereka. Jadi, kultur atau budaya yang baik perlu dikembangkan karena adanya strategi dan lingkungan yang mereka hadapi. Nah, mungkin itu saja untuk materi pertemuan ke-9 ini. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.